Bismillahirrahmanirrahim wa yukhadu min qawli fakun anta ila akhirih annahu laysa ma'muran bi takdzibin nasi wala bis'i bi tabdili dhannihim fihi wa innama huwa ma'murun bi 'adamil ikhtirari wa taqdimi ilmihi ala dhannihim. Bismillahirrahmanirrahim wa yukhadu lantin alam wa yukhadu lantin alam min kauli sanging pangandikane musonif rupane pangandika fakun anta nyatane pangandika fakun anta dalam kurung itu ada kalimat fakun anta zaman linafsika lima ta'lamuhu minha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fakun anta nyatani pangandika fakun anta ila akhirih tumeka maring akhir pangandikane musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing tin alaf yukhadu fi mudhari mabni majhul atau mabni maf'ul kudu deni naib fa'il. Kalau tidak di mabni ake majhul bunyinya ya'khudhu. Kalau mabni maf'ulnya menjadi yukhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sing di alaf anahu teman satuhune. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anahu teman satuhune ngabed. Anahu teman satuhune ngabed iku laisa ora ono sapa ngabed. Ora ono iku makmuron den perintahi. Ora ono iku makmuron. Lafal makmuron menjadi khobarnya lafal laisa. Karena laisa temannya kana memiliki pengamalan yang sama, yakni tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya, menasubkan khobarnya. Ora ona iku makmuron den perintahi bitagdi bin nasi kelawan goroi menungso. Bitagdi bin nasi kelawan goroi menungso. Wala bisa'yi lan ora kelawan lumaku. Wala bisa'yi lan ora kelawan lumaku utawa nandangi. Wala bisa'yi lan ora kelawan lumaku utawa nandangi garis miring. Bismillahirrahmanirrahim. Nandangi fitabdili dhonihim ing dalam ganteni ing penyanane nas, him kembalinya ke nas. Bismillahirrahmanirrahim. Coret di situ tandain pakai angka 7 atau angka 9 atau apalah ya, yang penting sama dhonihim ya, kasih tanda di bawah angka 9 atau angka 7 atau angka berapa, nanti ilafal an-nas dikasih tanda yang sama. Begitu caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dalam ngabed wa innama huwa aing pastine teman satuhune utawi ngabed. Wa innama huwa aing pastine teman satuhune utawi ngabed iku ma'murun den perintahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menemukan arti yang panjang seperti ini, sampean yang enggak boleh ketinggalan adalah domirnya ya. Domir sama tanda terkib utawi tandain dengan huruf mim, iku tandain dengan huruf kho, itu yang enggak boleh ketinggalan. Masalah arti nanti panjenengan saking seringnya mendengar nanti bisa ya, jadi enggak semuanya ditulis, enggak. Saking seringnya mendengar, saking seringnya ngaji, nanti ada kalimat-kalimat yang hafal. Jelas ya? Tapi kalau masalah tanda itu, kalau nggak ditandain nanti suatu saat sampean membaca ragu. Begitu ya? Jadi triknya begitu ngaji Bandungan. Yang nggak boleh ketinggalan adalah satu, rujukan domirnya kembalinya kemana. Dua, mengenai tanda terkib. Ini menjadi apa? Menjadi jawab berarti tandain dengan huruf jim. Menjadi khobar berarti tandain dengan huruf kho. Begitu ya? Menjadi fangil berarti tandain dengan huruf fa. Menjadi naib fangil berarti tandain dengan huruf fa juga. Begitu ya? Jangan sampai ketinggalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ulangi wa innama huwa ing basnya teman satune utai ngabed.
Abad tulis di situ di bawah wa. Iku makmurun, tandain. Iku makmurun din perintai. Bismillahirrahmanirrahim. Iku makmurun din perintai sopo ngabed. Dan perintai bi'adamil. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'adamil ikhtirari kelawan orang nanai kebujuk. Bi'adamil ikhtirari kelawan orang nanai kebujuk. Ngadam, ilang eling. Ngadam artinya orang nana. Jadi tulis cukup kabujuk kayak gitu. Nanti kalimat ngadamnya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'adamil ikhtirari lawan orang nanane kabujuk. Wa taqdimi ilmihi lanten perintahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimi ilmihi lanten perintahi. Wa taqdimi ilmihi lanten perintahi dinginake. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lanten perintahi dinginake. Ngerteni ne ngabed. Ngerteni ne ngabed. Lanten perintahi dinginake. Ngerteni ne ngabed. Jadi artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqdimi ilmihi lanten perintahi dinginake ngerteni ne ngabed. Bismillahirrahmanirrahim. Dinginake ngalazonihi mingatase penyanane nas. Ngalazonihi mingatase penyanane nas. Lafal zon terus hafal. Zon berarti penyana, ya. Udah jangan diharokati terus, tapi ada salah satu yang diharokatin. Kalau lupa nanti dicari zon. Di sini ada artinya. Terjemahnya umum begini. Wa yukhadhu min qawli fakun anta ila akhirih annahu laysa ma'muran bi takdzibin nasi wala bis'i fi tabdili dhannihim fihi wa inna ma huwa ma'murun bi 'adamil ikhtirari wa taqdimi 'ilmihi ala dhannihim. Jadi bisa diambil kesimpulan dari perkataan penyusun kitab yang berbunyi fakun anta zaman nafsika lima ta'lamuhu minha, bahwasanya seorang hamba itu tidak disuruh untuk menyelisihi apa yang menjadi sangkaan manusia, tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang disangkakan oleh manusia itu merupakan kebohongan. Ada orang memuji kita, kemudian kita berusaha untuk mencari-cari keburukan kita. Di satu sisi orang lain memuji kita, di sisi lain kita dianjurkan untuk ngejelekin diri kita sendiri. Nah, perintah untuk ngejelekin diri sendiri itu tidak bermaksud untuk mengingkari dugaan atau sangkaan orang lain, tidak bermaksud mengatakan bahwa ungkapan orang lain, pernyataan orang lain mengenai diri kita yang terkait di dalamnya di situ ada pujian, tidak bermaksud mengatakan bahwa apa yang dia sangkakan merupakan suatu kebohongan. Tidak bermaksud begitu. Tidak pula bermaksud menggantikan sangkaan mereka kepada kita atau pada seorang hamba yang dianggapnya ada sifat-sifat terpuji. Tidak bermaksud begitu juga, jadi bahasanya nggak kayak gitu juga kali, tidak bermaksud begitu, jadi tidak ada maksud untuk mengatakan atau menuduh bahwa apa yang disampaikan oleh orang lain terhadap diri kita di situ ada pujian, dianggapnya suatu
kebohongan. Tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud juga ya menggantikan kalimat-kalimat yang isinya pujian itu diganti ya dengan kebalikannya. Tidak bermaksud itu. Jadi nggak ada maksud seperti itu. Hanya saja wa innama huwa ma'murun bi adamil ikhtirar. Hanya saja kita diperintah supaya kita tidak terbujuk, tidak terberdaya, tidak tertipu dengan pujian orang lain. Maksudnya begitu. Ya. Jadi ketika ada orang lain memuji kita, ya, kita diperintahkan, dianjurkan untuk ngejelekin diri kita sendiri, cari keburukan kita. Ini tidak ada maksud untuk mengingkari ya pujian orang lain, tidak ada maksud begitu. Hanya saja di sini kita dimaksudkan supaya kita tidak terberdaya, tidak terlena dengan pujian orang lain. Maksudnya begitu, ya. Sebagai kontrol supaya kita tidak terlena dengan pujian orang, supaya nanti tidak gede rasa, tidak tinggi hati. Begitu arahnya, ya. Bukan berarti mengingkari apa yang mereka sampaikan. Aku nggak begitu kok, nggak kayak gitu maksudnya, ya. Tapi maksudnya adalah sebagai rem, ya, biar nanti kita tidak kebablasan, disanjung-sanjung, dipuji-puji orang banyak, ya, kemudian kita terlena, tinggi hati, sombong dan lain sebagainya, ujub dan lain sebagainya, ria dan sebagainya, yang semua itu akan menjadi penyakit hati. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Nangam yo bener den ngendikake innama huwa ma'murun bi adamil ikhtiar. Iya benar. Nangam itu artinya yo benar. Betul. Nangam yo benar den ngendikake innama huwa ma'murun bi adamil ikhtiar. Sampai gawe tumit situ. Biasanya saya pakai tanda panah. Nangam di bawahnya ada tanda panah. Lalu di bawahnya kalimat innama huwa ma'murun saya bikin gambar panah. Itu, ya. Jadi artinya na'am yo benar. Dia mengindikasikan innama huwa ma'murun, ya benar. Ya betul. Tadi di depan dikatakan hanya saja disuruh supaya tidak terlena, tidak terberdaya dengan pujian orang lain. Ingkana kalau memang ingkana lamono ono sopal madihu wong kang alam sopal madihu wong kang alam ono iku kadiban wong kang goro. Nah, kana kembali lagi ke kana. Di sini benar-benar kana, ya. Karena seperti dalam kitab Jurmiyah, lafal al-madihu jadi isimnya karena lafal kadziban menjadi khobarnya karena ini benar apa artinya contoh yang benar-benar ada dalam kitab Jurmiyah. Karena ingkana lamono ono sobal madihu wong kang alam ono iku kadziban wong kang goro fi madhihi ing dalam pengalame madi oleh goro gebir tiga bil mubalaghati kelawan ngelakoni ing banget take walau khuluwilan ngiliwati had. Ya, kalau memang yang memuji itu pujiannya mengandung unsur kebohongan. Ya, mengapa pujiannya ini bisa mengandung unsur kebohongan? Contohnya bagaimana? Contohnya dalam dia memberikan pujian itu berlebihan sampai melewati batas, ya. Artinya lebih dari keadaan orang itu. Saking senengnya, saking ngepenya ya. Maaf ini Mas Tarno ya, saking ikune karo aku. Sampai nggak boleh karena mentang-mentang sohib
ngalem saya ini berlebihan sampai melewati batas lah, terlalu dibesar-besarkan. Itu nggak boleh Mas Tarno, ya. Jadi jangan mentang-mentang senang, jangan mentang-mentang teman dekat lalu memberikan pujian walaupun nggak dengar langsung. Saya misalkan lagi ngobrol sama orang, wah Kang Jamal begini, nggak boleh, karena itu bagian dari kebohongan, akan mencelakai orang yang dipuji nanti. Jelas ya? Ya, jadi bukan berarti nggak boleh juga, boleh, tetapi jangan sampai berlebihan. Ini harus paham kita tentang masalah pujian. Jadi jangan sampai kita memuji seseorang berlebihan sampai melewati batas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jawab syarat in kan huruf syarat. Dalam kita ngaji kitab Jurmiyah, ya. Huruf ini huruf syarat kudu onoja. Jawab syarat in ta'akada mangkodadiku apa takdzibuhu, ta'akada mangkodadiku apa takdzibuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Gorohakan imaji atau kebohongannya orang yang memuji. Apa takdzibuhu gorohakan esimati wasaj ruhulan nyegai simati. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaj ruhulan nyegai simati. Jadi artinya kalau ada pujian seseorang yang ditujukan kepada orang lain, tetapi di situ pujiannya berlebihan bahkan sampai melewati batas, maka sudah barang tentu itu merupakan suatu kebohongan yang nyata. Jangan sampai kita memuji seseorang walaupun kita benar-benar ngefans sama orang itu. Jangan sampai kita memujinya melebihi apa yang ada pada orang itu, ya. Jadi kalau toh mau memuji, ya sesuai dengan keadaan orang tersebut, disesuaikan. Wa alaihi lan ingatase. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi wa ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi dan ingatase ta'akada. Bikin domir ke situ. Wa alaihi dan ingatase ta'akada takdzibuhu ke situ. Bikin domirnya pakai tanda panah. Wa alaihi dan ingatase ta'akada takdzibuhu. Yuhmalu tentang ngake opo kaulu pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam kitab-kitab kuning ini sering sekali, ya, hadis Nabi, tapi di situ tidak dicantumkan nama, ya, atau lafaz an-nabiy atau lafaz Rasulullah kayak gitu, ya. Cuman disebutkan sallallahu alaihi wasallamnya saja, ya. Kenapa begitu? Karena memang ini kitab bukan secara khusus kitab hadis, ya, bukan secara khusus kitab hadis. Kalau dalam kitab hadis itu disebutkan secara lengkap, ya. Misalkan perawinya menyebutkan an-nabiyyu, ya di situ disebutkan nabiyyu. Misalkan perawinya menyebutkan Rasulullah, ya Rasulullah, ya. Jadi lengkap. Jadi kita harus paham. Ini bukan kitab khusus kitab hadis. Jadi bahasanya menulisnya itu dengan penulisan yang ringkas lah, singkat. Tapi kita harus paham, ya. Di sini nggak ada kalimat an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada. Jadi langsung sallallahu alaihi wasallam atau tiba-tiba alaihi salam kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paham, ya? Jadi sedikit untuk memahami tentang teori-teori dalam penyusun kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jelas ini hadis, ya. Kalau nggak percaya bisa, makanya saya perlu punya kitab-kitab hadis. Kadang saya cek juga dalam hadis, oh iya ini hadis ini
baca di dalam kitab Sahih Muslim, iya ini hadis Nabi kayak gitu ya. Jadi memang jarang saya baca kitab-kitab hadis itu, apalagi kitab-kitab yang gede. Tetapi ketika saya membaca hadis, kadang di situ istilahnya bermaksud untuk, bukan berarti nggak percaya, tapi bermaksud untuk mengukuhkan, meyakinkan supaya lebih mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhmalu tin tanggungake apa kaluhu pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga muwi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Muwi rahmat ta'zim alaihi ngatas Kanjeng Nabi wa sallam lan muga-muga muwi keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Rupane dawuh atau rupane hadis, ini hadisnya. Ihtaut turaba fi wajhil madahina. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtaut turaba fi wajhil madahina. Madahina ini jamak mudzakkar salim contohnya ini. Dahina. Ya, sebelum ya kan kasrah. Sesudah ya huruf nunya di fathah. Kalau mau dibikin isim tasnya bisa. Madahaini, dua orang yang memuji. Kalau madahina berarti banyak orang yang memuji. Tahu benar tak kan? Bukan tak? Tahu podo ngawurake sapa sira kabeh. Tinggal amar. Tahu podo ngawurake sapa sira kabeh. Ngurake atau menaburkan ya. Tebarkan, biur kayak gitu. Tahu podo ngawurake sapa sira kabeh, bukan arti ngawur bukan, tapi maksudnya adalah menyawur, ya, disawurke. Disebarkan. Tahu podo ngawurake atau menyebarkanlah kalian. Ya. Tahu podo ngawurake sapa sira kabeh. Ngawurake aturoba ing lebu. Den awurake fi wajhil madahina ing wajah wong kang padha ngalem kabeh kata Nabi. Saurkan tuh debu pada mukanya orang-orang yang senang memuji di depan orangnya. Jadi kadang kalau saya ingat hadis ini, mau muji orang di depannya itu takut. Tapi kadang-kadang memang tanpa disadari. Jadi naluri manusia ketika merasa dibuat atau melihat ada orang yang baik dalam pandangan kita, itu udah naluri manusia pengen istilahnya mengutarakan isi hatinya ya, kayak gitu. Tapi ini jadi pengetahuan buat kita. Yang penting jangan sampai memujinya berlebihan, apalagi karena merasa punya kepentingan, misalkan bawahan supaya nanti diangkat oleh atasannya, muji-muji atasannya berlebihan. Ini apalagi ini ya, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Jadi muji semata-mata supaya nanti naik jabatan, sangat-sangat tidak diperbolehkan. Sedangkan yang muji semata-mata karena ngefans saja itu ada ukurannya, ada batasan-batasannya ya, tidak boleh berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi segitunya. Artinya hadis ini tentu melarang seseorang untuk memberikan pujian yang di situ berlebihan sehingga masuk kategori kebohongan. Sampai kata Nabi udah diaurin debu saja ini orang-orang yang kayak gitu. Jadi artinya sangat-sangat tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Famadhuhu, benar fa? Karena fa'i benar. Karena sudah kecoret sama coretan tanda berupa huruf mim, kadang-kadang enggak gitu kelihatan. Famadhuhu mongko utawi pengalaman madi atau pujiannya orang yang memuji itu. Famadhuhu mongko uti pengalamane madi, yang penting domirnya ya jangan salah, tanda ini di sana itu madi di atas kalimat madi, ingkana al madihu
famadhuhu mangkauti pengalaman al-madih hina izin ing dalam arikalana iki kadhib. Hina izin ing dalam arikalana iki kadhib. Maka pujiannya orang yang memuji saat ada unsur kebohongan iku manhiyun khabari lafal madhu. Madhu kan kedudukannya menjadi mubtada harus memiliki khabar. Iku manhiyun dilarang anhu saking mati. Maka pujiannya orang yang memuji ketika di situ ada unsur kebohongan, ya unsur kebohongan itu ya bisa dikategorikan ada unsur kebohongan apabila pujiannya itu berlebihan, artinya melebihi dari keadaan orang yang dipuji. Itu dilarang. Jadi dengan kata lain saya simpulkan bahwa pujian yang dilarang adalah pujian yang mengandung unsur kebohongan. Nah, mengandung unsur kebohongan ini kriterianya adalah apabila pujiannya itu berlebihan atau melebihi atau melewati dari keadaan orang itu sendiri, keadaan orang yang dipuji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalan kaya mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Manhiyun wa kadzalan kaya mengkono manhiyun, begitu juga dilarang. Laukana lamono ono. Wa kadza artinya begitu juga. Bahasa Indonesianya ya. Wa kadzalan kaya mengkono manhiyun, begitu juga dilarang. Laukana lamono ono apa madhuhu pengalami mati. Apa madhuhu pengalami mati. Ono iku khabare kana. Ono iku yuritu. Nah, khabare kana ini di sini jumlah dari fi'il fa'il. Dulu pada bab khabar, pada bab mubtada khabar kan ada istilah khabar mufrad, ada istilah khabar khairu mufrad. Khabar khairu mufrad itu terdiri dari susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar kok dijadikan khabar mubtada sebelumnya. Nah, contohnya seperti lafal al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadni. Al-kalamu ini mubtada. Ya, mubtada awal. Huwa ini menjadi khabar, ia menjadi mubtada. Maka lafal huwa sampai akhir ini kedudukannya ya menjadi khabar khairu mufrad ya mubtada. Begitu ya? Biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini khabar khairu mufrad berupa fi'il fa'il. Jadi khabarnya kana berupa khabar khairu mufrad, yakni fi'il fa'il. Fi'il mudhari ini yurisu ya. Yurisu fi'il mudhari. Yurisu maraake apa mad. One iku yurisu mulane tetap yurisu ya. Ora yurisa ora. Enggak ya. Enggak yurisa. Tetap yurisu. Iku yurisu maraake apa mad hina indal madhuh itu ya. Indal mamduhi. Indal mamduhi mungguhe wong kang den puji. Indal mamduhi mungguhe wong kang den puji. Marake khuratan ingka bujuk. Marake khuratan ingka bujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhlituhu lan nyalahi apa madh. Wa yukhlituhu lan nyalahi apa madh. Ing mamduh, jangan salah. Ada madih, ada mamduh. Ya, kalau madih orang yang memuji, kalau mamduh orang yang dipuji. Jangan sampai salah. Wa yukhlituhu lan nyalahi apa madh pujiannya. Ing mamduh nyalahi fi nafsi ing dalam awak dhewene. Bismillahirrahmanirrahim.
fi nafsi dalam awak dewe ne mamduh, jangan salah, fi nafsi dalam awak dewe ne namsu mamduh. Begitu juga pujian itu dilarang apabila pujian tersebut bisa menjadikan orang yang mendapatkan pujian menjadi terlena, terperdaya, dan pujian tersebut juga salah, artinya berbeda dengan keadaan orang tersebut. Ya, oleh ngelem seporete ternyata orang itu nggak seperti itulah sebenarnya ya. Ya, ngalem pinter, yo panjang pinter, tapi sebenarnya pinternya nggak seperti yang diucapkan oleh yang memuji, berlebihan banget. Ini pujian yang dilarang. Karena apa? Pujian semacam itu bisa membuat orang yang dipuji menjadi terlena, terperdaya. Nanti tinggi hati. Jelas ya? Jelas. Wa alaihi lan ing atase kada yuhmalu den tanggung ape yuhmalu den tanggung ake opo kaulahu pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane pangandika bismillahirrahmanirrahim mungkasit den tanggung ake liman kanggone wong siliman madah kang muji sapa man muji indahu ana ing sandinge bismillahirrahmanirrahim indahu ana ing sandinge Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Muji rojulan ing wong lanang. Muji rojulan ing wong lanang. Taulangi den tanggungake liman kang wong sileman madah kang muji sapa man muji indau ana ing sanding Kanjeng Nabi muji rojulan ing wong lanang. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Rupane pangandika kotok ta mun ko sahibika. Kotok ta nugel sapa sira. Nugel mun ko sahibika i wong kang ngancani sira. Jadi ceritanya waktu itu ada dua orang atau lebih ya di dekat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, satu orang ini memuji lainnya, ya. Ada sahabat Nabi yang satu memuji yang lainnya. Saat itu Nabi bersabda, "Kotok ta'un ke sahibika." Ya, penggal kepala saudaramu itu atau sahibmu itu, temanmu itu. Jadi artinya di sini memang sangat-sangat tidak disukai oleh baginda Nabi Muhammad SAW pujian yang ditujukan kepada seseorang yang disampaikan secara langsung di depannya, sementara pujian itu melebihi dari keadaan orang tersebut, ya, artinya berlebihan. Jadi ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini.